Kadang kita berpikir, berapa kali kita bilang, iya, padahal sebenarnya, tidak, ingin? Misalnya ketika kamu bilang kepada orang tua, iya, aku bisa bantu. Padahal di dalam hati kamu merasa tertekan dan lebih ingin istirahat. Rasanya, kamu sudah kehilangan suara sendiri di rumah, kan? Jangan salah, ini bukan hal yang sepele. Perasaan terpaksa memenuhi ekspektasi keluarga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Nah, ada beberapa tanda yang bisa membantu kamu mengidentifikasi apakah kamu sedang terjebak dalam situasi ini. Jika kamu menemukan dirimu dalam salah satu ciri ini, mungkin sudah saatnya untuk mulai mempertanyakan batasan yang kamu miliki dan memperbaikinya. Pertama, menjadi orang yang selalu setuju dengan setiap permintaan keluarga adalah tanda awal kamu dimanfaatkan. Apakah kamu sering banget merasa harus memenuhi semua permintaan tanpa mempertimbangkan perasaanmu? Misalnya, ketika kakakmu meminta bantuan untuk merapikan barang, kamu langsung setuju meski sebenarnya sudah ada jadwal lain. Kalimat, "Ya, aku bisa," otomatis meluncur dari mulutmu tanpa berpikir dua kali, meskipun dalam hati kamu merasa enggan. Kondisi ini dapat membuatmu kehilangan suara dan keinginanmu sendiri. Ketika terus-menerus menuruti, kamu tidak hanya mengorbankan waktu dan energi, tetapi juga kesehatan mental. Rasa lelah fisik dapat berpadu dengan keletihan emosional, menciptakan situasi di mana kamu merasa terjebak di dalam rutinitas yang asing, tanpa kesempatan untuk memperhatikan diri sendiri. Jika kamu sudah mencapai titik ini, penting untuk mulai membatasi diri. Mengatakan, tidak, meskipun terasa sulit adalah hal yang perlu dilatih. Pahami bahwa setiap permintaan tidak selalu harus dipenuhi, agar kamu dapat menemukan keseimbangan dalam hidupmu dan tetap menjaga kesehatan mental. Kedua, ketika kamu merasa seperti tidak ada pilihan selain mengiyakan semua permintaan, itu adalah masalah yang perlu diperhatikan. Apakah kamu pernah merasakan ketakutan saat harus mengatakan tidak kepada anggota keluargamu? Bahkan ketika mereka hanya meminta hal kecil, jantungmu berdebar dan rasa panik muncul. Ini adalah tanda jelas bahwa kamu diposisikan dalam situasi sulit dan mungkin merasa bersalah jika menolak. Banyak orang mengalami perasaan cemas ketika harus menentukan batasan dalam hubungan keluarga. Hal ini bisa menjadi langkah menuju pemulihan. Cobalah untuk mengevaluasi kembali bagaimana kamu bisa berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Mengatakan, tidak, bukan berarti kamu jahat atau egois, melainkan langkah untuk mempertahankan integritas diri. Perlu diingat, kebutuhanmu sama pentingnya dengan kebutuhan setiap anggota keluarga. Jika kamu tidak melatih kemampuan untuk menolak, kamu akan terus terjebak dalam rasa bersalah yang bisa mengganggu kesehatan mentalmu. Ketiga, ketika kamu mulai menyadari bahwa permintaan keluarga tidak seimbang dan lebih mengarah pada keuntungan satu pihak, kamu sedang dalam situasi yang tidak sehat. Jika kontribusi yang kamu berikan selalu lebih banyak dibandingkan yang diterima, itu adalah tanda jelas bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Misalnya, saat kamu sering dipanggil untuk membantu pekerjaan rumah, tetapi saat kamu butuh dukungan, mereka jarang ada. Ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam dalam diri dan bisa membuatmu merasa bahwa nilai dirimu diukur hanya melalui seberapa banyak kamu memberi. Hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain hanya akan membuatmu merasa semakin terjebak. Mulai sekarang, coba perhatikan seberapa sering kamu memberi dan menerima dalam hubungan ini. Dalam satu keluarga, seharusnya ada keseimbangan, bukan hanya kamu yang memberi segalanya. Mengakui perasaanmu dan berbicara tentang ketidakpuasan itu bisa menjadi langkah menuju hubungan yang lebih sehat. Keempat, sebagai bagian dari keluarga, kadang kita merasakan tekanan untuk memenuhi harapan yang terlalu tinggi. Apakah kamu pernah merasa bahwa kinerja atau prestasimu selalu dinilai berdasarkan harapan orang lain? Misalnya, ketika kamu meraih nilai baik di sekolah, alih-alih mendapatkan pujian, kamu justru disuruh untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Rasa ini bisa menjadi beban yang tak tertahankan, membawa stres dan kecemasan, karena seolah-olah prestasimu tidak pernah cukup.
Jika kamu merasa tidak mampu menanggapi ekspektasi tersebut, penting untuk berbicara dan jujur tentang batasanmu. Meskipun itu tidak nyaman, berbagi perasaan dapat membantu mereka memahami posisimu. Ingat, hidup bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tapi juga penting untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Setiap orang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginanmu sendiri akan membuatmu merasa lebih berdaya. Kelima, kadang kita memilih untuk tidak mengekspresikan ketidaksetujuan hanya untuk menjaga suasana tetap harmonis. Apakah kamu sering berkompromi untuk menghindari konflik? Saat keluarga merencanakan sesuatu yang tidak kamu setujui, tetapi memilih diam demi ketenangan, itu adalah tanda kamu sedang terjebak. Meskipun terlihat baik, mengorbankan pendapatmu demi menghindari konflik hanya akan membangun ketegangan di dalam diri. Komunikasi yang sehat melibatkan semua suara, termasuk suaramu sebagai individu. Sebaliknya, cobalah untuk memberikan pendapatmu dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Dengan begitu, kamu mengajarkan semua orang bahwa komunikasi terbuka adalah kunci dalam membangun hubungan yang lebih sehat. Berbagi pandangan, meski berisiko menimbulkan ketidaknyamanan sesaat, pada akhirnya akan membawa hubungan yang lebih harmonis dan saling pengertian. Keenam, dalam menjalani hubungan, kadang kita lupa untuk merawat diri sendiri. Jika semua perhatianmu hanya terfokus pada kebutuhan keluarga, dan kamu mengabaikan apa yang benar-benar kamu butuhkan, itu adalah tanda bahaya. Mungkin kamu mengingat saat-saat di mana seharusnya bersenang-senang, tetapi terus berharap bahwa, nanti saja, saat situasi lebih tenang. Kebiasaan ini dapat membuatmu merasa tertekan dan kehilangan diri. Mengabaikan kebutuhan diri dapat berakibat negatif pada kesehatan mental dan emosimu. Mengutamakan kebutuhan pribadi adalah esensial untuk kehidupan yang seimbang. Pastikan untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan lakukan aktivitas yang kamu nikmati. Tidak ada yang salah dalam mengatur waktu untuk menekankan hal-hal yang membuatmu bahagia. Dengan memperhatikan diri sendiri, kamu tidak hanya merawat kesehatanmu, tetapi juga menjadi lebih siap untuk mendukung orang-orang di sekitarmu. Ketujuh, ketika kamu merasa bersalah setelah menolak permintaan keluarga, itu adalah tanda bahwa kamu sedang terjebak dalam dinamika yang tidak sehat. Mungkin kamu pernah mengalami perasaan ini. Setelah memberitahu mereka bahwa tidak bisa memenuhi permintaan, rasanya seperti kamu berutang sesuatu. Perasaan ini menggarisbawahi betapa dalamnya rasa tanggung jawab yang kamu pikul. Kesadaran akan perasaan bersalah ini merupakan langkah yang penting untuk memahami bahwa kamu tidak perlu terus-menerus mengorbankan diri. Berani menghadapi rasa bersalah ini dan memahami bahwa tidak ada yang salah dengan menetapkan batasan adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Mengatur batasan adalah tindakan yang menunjukkan cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ingat, kita semua layak untuk hidup tanpa rasa bersalah dan memiliki ruang untuk diri sendiri dalam hubungan keluarga ini. Jika kamu merasa terjebak dalam situasi ini, jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Yuk, ngobrol bersama di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.